bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan solusi bagi setiap permasalahan kita. Selama kita hidup di dunia ada aja masalah, tapi kita ingat bahwa kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang selalu memberikan solusi bagi kita. Asalpun kita memprioritaskan Allah kita di dalam Yesus Kristus, saya percaya Roh Kudus sebagai penolong akan memampukan kita semua untuk tetap kita setia kepada Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya sudah beberapa kali datang di tempat ini ya. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus masih ingat saya ya, atau masih hafal muka saya. Tidak asing lagi bagi mungkin Bapak Ibu kekasih untuk melihat saya. Saya sudah ketiga kali datang di tempat ini. Waktu itu tahun 2019 saya melayani firman Allah, dan tahun 2020 juga 23 Februari, dan saat ini juga tanggal 11 Desember saya masih diberi kesempatan untuk Ibu Gembala Anita memberi kesempatan untuk saya melayani firman Allah. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sudah lupa dengan nama saya ya. Nama saya Ibu Elizabeth Pangkei ya. Saya sudah ketiga kali untuk melayani firman Allah di tempat ini ya. Saya bersyukur, berterima kasih. Saya yakin percaya kita tetap ada sukacita ya di hari Minggu ini, apalagi di saat kita memasuki tahun 2023 ya. Tentunya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah kita. Kita akan menyongsong tahun 2023. Pastinya bukan cuma baju baru, sepatu baru saja, tapi kita harus memiliki hati yang baru atau menjadi manusia yang baru, yang dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah diperbaharui oleh Allah kita yang hidup. Ada amin. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan membawakan firman Allah di mana Kolose 3 ayat 5. Mari saya undang untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk membuka firman Allah Kolose 3 ayat 5. Puji nama Tuhan. Yang sudah ketemu ayatnya, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bersama. Hitungan ketiga, kita mulai. 3, 2, 1. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Allah di siang hari ini saya akan memberikan tema yaitu hati yang baru. Ya, kalau di perikopnya yaitu manusia baru, saya memberikan temanya yaitu hati yang baru. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus mengerti apa yang dimaksud dengan hati yang baru, atau manusia yang baru, atau hidup yang baru. Biasanya orang mendengarkan setiap perkataan seperti ini: selamat menikmati hidup baru. Ya, selamat memasuki hidup baru. Biasanya itu orang yang mau menikah atau sedang mengadakan pernikahan. Tapi kita dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang baru atau menjadi manusia yang baru, yaitu menjadi pengantin Kristus. Ada amin. Kita akan diangkat oleh Tuhan setelah kita melewati rapture. Kita memiliki surga yang kekal. Tentunya kita memiliki hati yang
baru. Kapan kita memiliki hati yang baru itu? Tentunya mulai dari sekarang ini. Sebelum kita memasuki tahun 2023, kita harus mempersiapkan hati yang baru. Karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia bangkit, bahkan dia hidup kembali. Bahkan Desember ini kita akan merayakan perayaan Natal, di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita memiliki hati yang baru. Ada amin? Saya yakin percaya semua pasti punya hati yang baru, ya. Bukan cuma baju baru, sepatu baru, ya, aksesoris yang baru, ataupun mungkin rumah baru, ya. Tapi saya yakin percaya jemaat GPDI Eklesia Maombi Eris ini semuanya memiliki hati yang baru, ya. Karena akan menyongsong masuk tahun 2023 sudah memiliki hati yang baru. Sehingga berkat-berkat Allah akan dicurahkan pada kita semua. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga saya yang menyampaikan. Amin. Kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan, kita saling menasehati, bahkan kita saling membangun dan saling mendoakan, supaya benar-benar keunitian itu terjadi pada kita semua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Di saat kita menjadi pengantin Kristus, Allah melihat hati kita, layakkah kita menerima surga yang kekal atau tidak? Ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kapan kita meninggal kita tidak tahu. Tapi Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberi kesempatan kepada kita semua untuk kita hidup dan berkarya. Dan tujuan hidup kita yaitu menyenangkan hati Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mulaikan di sini ayat pertama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, firman Allah katakan di sini, matikanlah hawa nafsu duniawi, matikanlah hawa nafsu kedagingan. Mungkin Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, selama kita ada di dunia ini masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya Allah yang tahu. Dosa kecil, dosa besar, hanya Allah yang tahu. Kita malas beribadah, kita malas berdoa, kita malas melayani pekerjaan Tuhan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tentunya tidak. Apakah itu yang dimaksud juga dengan dosa? Dosa yang tidak kelihatan, dosa yang kelihatan. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Tentunya tidak, ya. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita, dosa-dosa yang kita lakukan baik itu kelihatan, dosa dusta, dosa-dosa lainnya juga, hawa nafsu yang jahat, kenajisan, keserakahan, penyembahan berhala. Tentunya di sini tidak ada yang menyembah berhala. Tentunya di sini tidak ada yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tentunya di sini tidak ada yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi semuanya mengandalkan kekuatan Allah Bapa kita di surga. Karena di firman Allah katakan di Yeremia 17 ayat 5 dan 7, di situ firman Allah katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Allah, terkutuklah bagi orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan manusia, terkutuklah. Jadi Allah tidak menghendaki kita untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan manusia. Betul tidak? Ya, puji nama Tuhan. Firman Allah katakan di sini juga di Titus 1 ayat 13, ya. Yang mau baca silakan baca. Saya minta kesediaan untuk hamba Tuhan, jemaat Tuhan untuk membacakan firman Allah di Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Sudah ketemu? Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas
Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Gembala Anita yang sudah baca firman Allah. Tuhan memberkati. Jadi kita menegur itu karena Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan menegur kita, semua yang ada di tempat ini itu karena Allah mengasihi kita. Amin. Allah menegur kita karena Allah sangat mengasihi kita, supaya kita tidak dibinasakan oleh bumi ini, supaya kita tidak dibinasakan oleh dunia ini. Ya, kalau kita mendengar saat ini ada kejadian di Cianjur mengalami gempa bumi, ya. Mungkin Bapak Ibu menonton di televisi, ya. Ada kejadian gempa, ya. Itu karena Allah sedang mengingatkan manusia yang ada supaya semakin giat mencari Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau Allah menegur itu karena Allah mengasihi umatnya supaya tidak dibinasakan. Firman Allah katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Oleh sebab itu, rajinlah kita baca Alkitab. Rajinlah kita mendengarkan firman Allah. Di mana kita akan mendengarkan firman Allah? Tentunya di gereja. Tentunya di ibadah pelwap atau pelprap atau pelplip. Kita juga mendengarkan firman Allah. Ataupun kita mendengarkan firman Allah di ibadah. Misalkan ibadah pernikahan ataupun ibadah duka. Kita juga mendengarkan firman Allah. Betul tidak? Ataupun ibadah syukuran di luar ibadah hari Minggu, ya tentunya kita mendengarkan firman Allah. Tentunya harus kita fokus, kita disiplin, karena Allah mau supaya kita fokus, bukan sekedar kita datang beribadah, bukan sekedar kita membaca Alkitab, bukan sekedar kita setor muka di gereja kepada gembala atau pimpinan di gereja, tapi benar-benar Allah mengasihi, Allah mengingatkan, bahkan Allah menegur, karena Allah sangat menyayangi kita semua. Ada amin. Saya lihat di sini kursi-kursi ya cukup banyak juga yang datang. Ya, selamat beribadah. Ya, saya yakin percaya ibadah akan Tuhan berkati. Atau asalpun kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Kalau kita tidak beribadah sungguh-sungguh, apakah kita mendapatkan janji ibadah itu? Tentunya tidak, ya. Firman Allah katakan di mana kita sudah dimerdekakan oleh Allah, ya, di Titus, di mana kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Tentunya kita sudah terlepas dari segala ikatan belenggu dosa, ya. Ada amin. Kalau kita sudah dimerdekakan, tentunya kita memiliki damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di surga. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu, kalau kita mengalami masalah, kadang-kala kita damai sejahteranya tidak ada. Betul tidak? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, damai sejahtera itu Allah akan berikan. Sekalipun kita punya masalah, sekalipun jalan buntu, tapi Allah yang memberikan damai sejahtera itu. Ada amin? Ya, kalau kita memiliki damai sejahtera di saat kita membeli baju, sepatu yang baru, baju yang baru, mobil baru, rumah yang baru, itu bersifat sementara atau bersifat semu. Betul tidak? Ya, saya beri contoh. Kalau kita beli sepatu baru, baju baru, mobil baru, kalau rusak, apakah ada damai sejahtera? Tentunya tidak. Tentunya bersungut. Bahkan bisa marah pada diri sendiri, atau mungkin marah kepada orang yang lain, gitu ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita memiliki damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, tentunya kita walaupun sudah merasa sepatu kita, baju kita mungkin sudah tidak muat, atau sepatu kita mungkin rusak, ya, ataupun mungkin kita mobil kita mungkin mengalami gesekan, ya, mungkin mobil kita mengalami coretan dari anak-anak, ya, kalau diparkir, atau rumah kita mungkin perlu diganti tapi belum ada uang, ya. Nah, damai sejahtera itu hilang karena kurang mengandalkan Tuhan. Betul tidak? Ya, kurang berharap kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera itu hilang. Tapi kalau kita memiliki
memiliki damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, apapun yang terjadi tidak masalah. Amin. Puji nama Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah, tentunya kita tetap selalu memiliki sukacita, damai sejahtera. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan pastinya ada damai sejahtera. Sekalipun kita mengalami ujian, cobaan, tantangan kehidupan kita ke depan, mungkin saat ini belum punya uang mau beli baju atau sepatu baru, atau mungkin belum punya uang untuk mau memperbaiki rumah, atau mungkin belum punya uang untuk membeli mobil ya, atau motor ya, ataupun lain sebagainya, atau mungkin belum punya uang dana untuk melanjutkan pembangunan gereja ini, belum cukup dananya ya, tetap kita berharap kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera itu Allah akan berikan kepada kita, sehingga Allah akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita ya. Firman Allah katakan Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Allah yang hidup. Amin. Nafas Allah berikan kepada kita, sehat kuat Allah berikan kepada kita, umur panjang Allah berikan kepada kita, anak cucu mantu keluarga besar kita, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Itu semua karena kasih-Nya, itu semua karena kemurahan-Nya, itu semua karena anugerah kasih karunia-Nya, sehingga kita boleh hidup bernafas sehat kuat, kita boleh beraktivitas, bahkan kita boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Nya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Lanjut lagi di sini firman Allah katakan ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, kalaupun kita tidak mengandalkan Tuhan, berarti murka Allah akan Tuhan turunkan. Betul? Di Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya mengenai berkat dan kutuk, kita ambil di sini yaitu kutuk, di mana murka Allah turun ketika kita tidak mengandalkan kekuatan Allah, ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, murka Allah akan turun, dan waktu Tuhan waktu yang indah. Betul tidak? Pengkhotbah 3 ayat 1 dan seterusnya mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya, segala sesuatu tepat pada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan, manusia tidak bisa membatasi kuasanya. Betul? Kalau sudah waktunya Tuhan, manusia tidak bisa menghalang-halangi karya Allah di dalam kehidupan kita, terlebih kepada orang percaya kepada Yesus. Di saat Allah memberkati kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat Allah belum memberkati kita, kita tetap ada damai sejahtera daripada Allah. Kita tetap selalu bersyukur kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ujian, ada masalah, ada cobaan, ada tantangan, tetap kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita, karena Dia adalah sumber berkat bagi kita. Dia akan menyelesaikan masalah kita, karena Dia adalah solusi yang tepat bagi kita. Oleh sebab itu, damai sejahtera itu setiap hari biar tetap selalu tinggal di dalam setiap hati, pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, untuk perayaan Natal saya percaya Bapak Ibu kasih di tempat ini sudah menyiapkan dan sudah ada panitia yang sedang mengurusnya, dan saya yakin percaya tepat pada waktunya Allah menyediakan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ayat selanjutnya ayat 7 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi firman Allah katakan, jagalah mulutmu ya, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, caci maki, dusta ya, saling memfitnah, saling menghakimi ya,
biasa itu terjadi kepada manusia duniawi. Tapi saya yakin percaya kita di tempat ini tidak ada seperti itu. Hanya di luar saja ya. Di luar sana mungkin orang-orang yang belum takut akan Tuhan masih melakukan hal-hal seperti itu. Allah mengasihi kita supaya kita melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Allah. Karena manusia rohani dia memiliki 3 tingkatan: baik, benar, berkenan, bahkan sampai tingkat sempurna. Dan Allah yang menyempurnakan kita. Kalau manusia boleh berkata, mana bisa Bu kita sempurna? Kita ingat di firman-Nya bahwa Allah akan menyempurnakan kita. Karena ada firman-Nya. Firman Allah katakan dari hari lepas hari kita diperbaharui oleh Allah. Hari lepas hari kita disempurnakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, sehingga Allah yang memperbaharui kita sampai tingkat sempurna. Ada amin? Ya, jadi Allah yang menyempurnakan kita. Ada amin? Kita buka di Galatia 5 ayat 16 dan sampai ayat 20. Ya, saya minta tolong untuk satu orang hamba Tuhan atau jemaat Tuhan untuk membacakan ayat ini ya, supaya semua boleh mendengarkan dan meresponinya dengan baik. Mari saya undang Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 20 ya. Mari saya minta kesediaan untuk Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan untuk membacakan ayat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk membacakan ayat ini. Sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Diberkatilah orang yang membaca firman Allah ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh memecah, kedengkian, kemampukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Anita, Gembala GPD Eklesia Maumbi Eris yang sudah membacakan firman Allah. Saya yakin percaya kita semua yang sudah mendengarkan ada damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di surga. Amin. Jadi firman Allah di sini jelas sekali bahwa kita harus menjadi manusia yang baru, yang memiliki hati yang baru, yang dipimpin oleh Roh Allah. Ada amin. Jadi ada perbedaan antara manusia roh dan manusia daging, yaitu manusia roh yang dipimpin oleh Roh Allah yang memiliki hikmat, pewahyuan, pengenalan, pengertian akan firman Allah. Dan manusia daging yaitu manusia daging yang melakukan hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada amin? Ya, jadi kita bisa membedakan mana yang dari Allah dan yang tidak. Dari perbuatan kita sehari-hari, Allah mau supaya kita melakukan apa yang baik, yang benar dan yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah yang menyempurnakan kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya di jemaat di tempat ini semuanya dengar-dengaran kepada Allah kita lewat firman-Nya. Saya yakin percaya jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di GPD Eklesia Maumbi Eris dengar-dengaran kepada Gembala Ibu Anita. Karena Gembala diberikan Allah otoritas untuk mengembalakan jemaat di tempat ini. Ada amin? Ya. Sekalipun jemaat yang begitu tidak banyak, tapi kita harus rajin, berusaha, bertindak, beribadah, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita komitmen
melayani pekerjaan Tuhan, baik itu pelayan Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan yang ada di tempat ini ya, dari tahun 2019 bahkan sampai tahun 2022 ya masih tetap setia. Mungkin sudah ada pergantian pimpinan pelayan pengerja, tapi saya mengajak untuk kita semua tetap mari kita bersatu unity, membantu Ibu Gembala di tempat ini untuk membangun kerajaan Allah di gereja di tempat ini, sehingga di mana ada unity terjadi, berkat Tuhan melimpah, yaitu Tuhan tambahkan jumlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang setia, jemaat yang aktif. Maukah kita melakukan seperti apa yang saya katakan tadi? Pasti mau ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita berdoa dan kita bertindak. Saya yakin percaya Allah akan mendatangkan jemaat-jemaat yang pasif menjadi jemaat yang aktif. Saya yakin percaya jiwa-jiwa baru Allah akan datangkan dari manapun untuk datang beribadah di tempat ini. Amin. Kita harus memiliki hati yang baru. Karena di Amsal 4 ayat 23 firman Allah katakan di sini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus memiliki hati yang baru. Kita memiliki sikap hati yang baru sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah itu benar-benar menuntun langkah-langkah kita. Firman Allah itu memerdekakan kita dan kita terlepas dari segala ikatan belenggu dosa, di mana firman Allah sudah dikatakan tadi di Galatia 5 ayat 16 sampai 20, di mana kita harus menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Ya, kalau kita setiap hari rajin ke gereja, tapi perubahan sikap kita tidak ada, itu sama dengan nol. Ya, Allah mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan hati baru kita, supaya di saat kita memasuki tahun 2023, kita akan menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang pasti Allah akan berikan. Amin. Ya, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, dari yang ada Tuhan tambah-tambahkan berlipat kali ganda. 1 Korintus 2 ayat 9 firman Allah katakan, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga kita, apa yang tidak kita pikirkan, dan apa yang tidak timbul dalam hati pendengaran kita, Allah menyediakan bagi kita yang mengasihi Allah. Amin. Saya yakin percaya kita semua di tempat ini mengasihi Allah. Amin. Ya, baik jemaat Tuhan, yang pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, semua mengasihi Allah, sehingga Allah akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa di tahun 2022 ini, bahkan sampai tahun 2023. Di saat kita memiliki hati yang baru, Allah akan mencurahkan berkat-berkat yang baru. Ya, Tuhan akan mencurahkan Roh-Ku yang baru, di mana Sion, di saat Sion dipulihkan oleh Allah, begitu juga di saat kita dipulihkan oleh Allah, kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Ya, berkat-berkat itu Allah akan berikan, terutama berkat kesehatan, kekuatan luar biasa Allah akan berikan. Amin. Jika kita hidup di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita, minta apa saja kepada Allah kita, karena Dia adalah sumber berkat bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin percaya jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, semua akan menerima berkat-berkat dari Allah kita yang hidup, karena Dia adalah sumber berkat bagi kita. Ya, Allah menciptakan bumi langit segala isinya. Manusia adalah ciptaan Allah hari ke-6, di mana Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah menciptakan manusia menjadi manusia ciptaan yang mulia. Tentunya kita diberikan akal budi, kita diberikan hati nurani, bahkan kita diberikan kesehatan, kekuatan. Allah memberkati kita semua dengan umur panjang. Amin. Umur berapakah yang Tuhan berikan bonus buat kita? Di atas 70 tahun, ya. Ya, selebihnya dari itu penderitaan, ya. Tapi kita percaya bahwa di atas 70 tahun kita akan menerima
berkat-berkat Allah yang luar biasa, terlebih damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dari surga akan kita terima kekal selama-lamanya. Amin. Kita dipersiapkan menjadi pengantin Kristus. Kita memiliki hati yang baru. Kita menerima berkat-berkat yang baru dari Allah kita. Puji nama Tuhan. Firman Allah di pagi siang hari ini cukup sampai di sini. Saya yakin percaya kita semua mengerti akan kebenaran firman Allah. Bukan sekedar kita membaca, mendengar saja tapi tidak melakukan. Bukan kita menjadi ahli-ahli Taurat yang sudah tahu firman tapi tidak mau melakukan. Tapi Allah menjadikan kita supaya kita memiliki hati yang baru untuk kita memasuki tahun 2023. Kita akan meraih janji-janji Allah, berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih firman Allah yang hamba sudah sampaikan di pagi siang hari ini. Hamba yakin percaya firman Allah itu tidak kembali begitu saja, tapi tertanam di lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga itu firman Allah boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di setiap pribadi lepas pribadi kami semua yang beribadah di siang hari ini. Terima kasih Bapa, materaikan firman Allah di hati kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Allah, sehingga kami boleh memiliki hati yang baru. Kami memasuki tahun 2023, kami boleh menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita semua yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya minta kesediaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan.